diriku yang telah kau selamatkan. Kesalahanku dan pelanggaranku yang selalu menyakiti hatimu, Bapa. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anak-Mu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia saat hatiku resah, berharaplah padanya. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Salam. Sebelum memulai ibadah keluarga malam ini, mari kita bersaat teduh. Selesai. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Tuhan selalu setia menjaga dan menolong kami. Tuhan mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena masih diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani, serta berkati seluruh warga jemaat yang saat ini telah membuka hati untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus,
kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimengerti untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena sampai detik ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, serta waktu untuk boleh kami kembali melaksanakan dan melakukan ibadah keluarga di dalam persekutuan keluarga kami yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Layakkanlah kami semua umat-Mu Tuhan, serta hamba-Mu yang telah Engkau izinkan untuk menyampaikan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam tengah-tengah keluarga kami maupun di dalam diri hamba, sehingga firman-Mu tidak sekedar kami dengarkan dan renungkan, tetapi dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan menyatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua, semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempat-tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuhnya menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari suku-suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu,
Oreb dan Zeb dibunuh di dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah persekutuan keluarga, di dalam channel YouTube GPIB Peniel, dan tentunya kita masih lakukannya di rumah kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan lebih jauh Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ini, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, perang bermalaikat, sabung berjuara. Artinya, hanya Tuhan yang dapat menentukan kalah dan menang dalam suatu peperangan. Sama seperti halnya peribahasa ini, dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini juga akan mengajak kita untuk masuki dalam sebuah pemahaman bahwa bukan manusialah yang menentukan kalah ataupun menang dalam sebuah peperangan, tetapi hanya Tuhan saja yang dapat menentukannya. Terkadang Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia kerap menyombongkan diri kita. Kita kerap kesombongan yang ada di dalam diri kita kerap membutakan kerohanian yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita kerap lebih sering kita menyadari bahwa sebanyak apapun orang yang berdiri di belakang kita, seberapa tinggi status kita, seberapa kuat gagahnya perkasanya kita, semua kemenangan yang saya peroleh itu karena saya. Padahal semua yang menentukan awal dan akhir, bahkan kemenangan ataupun kekalahan di dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah peperangan, itu hanya Tuhan yang berhak menentukan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat lagi ke dalam Alkitab kita di malam hari ini. Sejenak saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mundur sejenak melihat di pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Di sana kita akan melihat bahwa peperangan yang dilakukan oleh Gideon ini ialah melawan orang Midian dan orang Amalek serta semua orang yang ada di sebelah timur. Bapak Ibu bisa melihatnya di ayatnya yang ke-12. Namun pertanyaannya adalah, mengapa peperangan ini bisa terjadi? Jawabannya bisa kita lihat mundur lagi sejenak pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Di sana kita akan bisa menemukan jawabannya. Jawabannya adalah peperangan ini terjadi karena orang Amalek dan orang Midian melakukan tindakan pemerasan terhadap harta milik benda atau ladang milik orang-orang Israel. Bahkan tidak hanya memeras, tetapi merenggutnya sampai dengan orang Israel tidak sedikit pun atau tidak memiliki apapun harta untuk bisa dijadikan alat atau dijadikan untuk makan ataupun dijual untuk bisa bertahan hidup. Dan di tengah krisis yang dialami orang Israel inilah yang akhirnya Bapak Ibu membuat Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin di dalam peperangan antara orang Israel melawan orang Midian dan orang Amalek. Cuman pertanyaannya adalah Bapak Ibu, siapakah Gideon itu? Gideon dalam bahasa Ibraninya berarti penebang atau pemukul. Dan Gideon sendiri tercatat sebagai putra dari Yoas, seorang kaum Abiezer, suku Manasye yang tinggal di kota Ofa. Bapak Ibu bisa lihatnya di pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Gideon juga dikenal sebagai seseorang atau seorang pemuda yang membantu menggeruk atau
membantu pekerjaan ayahnya dalam mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarganya sendiri. Sehingga seorang pemuda inilah yang akhirnya menjadi pilihan Allah untuk menjadi pemimpin dalam peperangan ini. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang menyangka bahwa seorang pemuda pun sanggup menjadi pemimpin di antara 300 pasukan yang terdiri dari orang-orang Israel yang Bapak Ibu lihat bisa di ayatnya yang ke-23. Suku-suku Israel itu terdiri dari Naftali, Asher maupun Manasye. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa hanya 300 pasukan yang menjadi pasukan bersama Gideon dalam melawan peperangan? Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12, di sana tergambarkan bahwa pasukan yang dimiliki oleh lawan-lawan mereka, yaitu orang Midian dan orang Amalek ini, jumlahnya sangatlah banyak. Tergambarkan bahwa banyaknya itu terhitung seperti gambarnya banyaknya belalang, unta yang tidak terhitung, bahkan banyaknya seperti pasir yang ada di laut. Bisa kita bayangkan kan Bapak Ibu, kalau jumlahnya itu sangatlah banyak. Sehingga kalau kita lihat atau kita perhatikan hanya dari kacamata kita belaka, sebanyak pasukan musuh tidak akan mampu, sebanyak pasukan yang dimiliki oleh musuh akan mampu mengalahkan 300 pasukan yang dimiliki orang Israel. Tetapi tidak di mata Allah. Allah justru membuat 300 pasukan ini justru lebih menang melawan ribuan pasukan yang dimiliki oleh para musuhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat di pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana tergambarkan bahwa 300 pasukan ini tidak serta-merta langsung Tuhan pilih, oke, para 300 pasukan ini kamulah yang menjadi teman bagi Gideon. Tidak Bapak Ibu, ada 2 tahapan yang dilakukan oleh Tuhan bersama Gideon. Tahapan yang pertama adalah Allah meminta Gideon memulangkan sebanyak 22.000 pasukan yang semulanya adalah berjumlah 32.000. Jadi kalau kita kurang-kurangin 32.000 dikurangi 22.000, maka tersisa 10.000 pasukan. Dan 22.000 pasukan ini dipulangkan dengan alasan takut berperang. Tahapan yang kedua adalah ketika Allah melihat, oh ternyata masih ada 10.000 pasukan nih, masih banyak pasukanmu Gideon, maka aku meminta engkau melakukan yang namanya cara meminum. Cara meminum ini ada 2 cara meminum, yaitu berlutut dan cara menghirup air dengan membawa tangan dari mulut. Membawa tangan dari mulut inilah yang akhirnya membuat Allah memilih sebanyak 300 pasukan. Tolong diabaikan suara yang ada di luar ya, kita tetap lanjut berfokus. Cara kedua inilah dengan cara menghirup air, mengambil air, kemudian membawa dari tangannya untuk meminum, inilah dengan jumlah 300 pasukan. Kenapa Allah memilih cara yang kedua untuk menjadi pasukan bagi Gideon? Karena bagi Allah, cara kedua yaitu mengambil air, menghirup dari kedua tangan ini, menandakan bahwa mereka selalu siap melihat pasukan yang ada di depan mereka. Sedangkan cara yang pertama dengan menunduk kemudian otomatis mencelupkan muka mereka ke dalam air, membuat Allah berpikir bahwa orang-orang ini tidak akan pernah siap melihat banyaknya pasukan di depan mereka. Sehingga terkumpullah pada akhirnya 300 pasukan untuk menemani Gideon dalam peperangan. Lebih lanjut Bapak Ibu, saya mengajak untuk lihat di pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-25. Ternyata Bapak Ibu, peperangan yang dilakukan oleh Gideon bersama 300 pasukannya ini dilakukan pada malam hari. Kenapa? Karena bagi Allah pada saat malam hari itulah orang Midian dan orang Amalek akan tertidur dan terjaga di dalam kemah mereka, sehingga otomatis mereka akan kurang siaga untuk menerima atau menghadapi serangan yang akan datang kepada mereka. Kemudian lebih lanjut lagi saya akan mengajak ke Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih,
menarik untuk kita perhatikan bahwa senjata yang digunakan oleh Gideon bersama 300 pasukannya ini ada 4 senjata sederhana. Yang pertama adalah suluh. Suluh ini adalah obor yang digunakan mereka sebagai alat penerang untuk melihat jalan. Yang kedua adalah sangkakala, yaitu trompet sebagai peringatan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah peperangan mereka, sekaligus mengajak semua umat untuk mengikuti Allah saja. Yang ketiga adalah buyung. Buyung ini adalah bejana kosong yang sering digunakan atau digunakan untuk sebagai kendi, seperti kendi air, yang sengaja digunakan untuk dipecahkan agar para musuh, para pasukan orang Midian dan orang Amalek ini, ketika buyung ini terjatuh dan dipecahkan, mereka akan kaget, dan di tengah kekagetan ini dan kepanikan ini, maka para musuh akan saling membunuh satu sama lain dengan situasi di malam hari yang gelap. Dan yang terakhir Bapak Ibu, senjata yang terakhir adalah iman. Iman akan Allah yang turut berperang serta segala kemenangan yang berasal daripada Allah. Kalau kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih, 3 alat sederhana ini tidak akan mungkin menjadi 3 alat yang sempurna tanpa yang keempat, yaitu iman. Imanlah yang menyempurnakan ketiga alat ini sehingga membawa Gideon dan 300 pasukannya kepada sebuah kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan di ayatnya yang terakhir, di ayatnya yang ke-25 sampai dengan di ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25, di sana tergambarkan bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu ditandai dengan cara para 300 pasukan ini membawa kepala dari 2 raja orang Midian yang bernama Oreb dan Zeb kepada Gideon. Dibawa kepala mereka, jadi 2 raja itu dipenggal kepalanya, dan 2 kepalanya inilah dibawa ke Gideon sebagai tanda kemenangan dari peperangan yang sudah mereka hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kemudian ada beberapa catatan yang bisa kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita Bapak Ibu, siapapun Anda, kita semua bisa menjadi seperti Gideon yang mampu dipakai oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin dengan hanya berjumlah pasukan 300 saja. Kuncinya hanyalah satu, kunci kemenangan itu ialah iman dan ketaatan serta kepercayaan kepada Allah. Tanpa ketaatan, iman, dan kepercayaan kepada Allah, semua peperangan tidak akan berujung pada kemenangan. Jika seorang pemimpin bisa mempercayakan segala strategi pasukannya kepada pasukannya maupun sebaliknya, para pasukan mempercayakan penuh semua strategi peperangan kepada para pemimpinnya, maka akan mencapai yang namanya kerjasama. Dan kerjasama antara pemimpin dan pasukan inilah yang akan membawa yang namanya kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cuman pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang hidup di masa sekarang? Sudahkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah? Jangan lupa loh Bapak Ibu, bahwa jikalau kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Allah, itu merupakan bagian dari iman manusia kepada Allah, dan semuanya selalu berbuahkan manis. Dan iman bukan hanya saja engkau percaya kepada Allah, tetapi iman lebih dari itu. Iman adalah ketika engkau mempercayakan sepenuhnya hidupmu. Berbeda loh Bapak Ibu, percaya dan mempercayakan. Bukan hanya sekedar engkau percaya, oke, gue percaya, saya percaya aku punya Tuhan. Tetapi tidak percaya bahwa hidupmu diatur oleh Allah, itu bukan iman. Tetapi iman adalah engkau percaya miliki Allah, dan engkau mempercayakan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Allah. Apapun peperangan yang engkau hadapi, baik peperangan secara politik, peperangan secara agama, maupun peperangan dalam dirimu sendiri, jikalau engkau mengandalkan Allah,
engkau akan berujung pada yang namanya kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selalu andalkanlah Tuhan di dalam setiap peperangan hidupmu, sebab dan bahwasanya hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita keluar dari setiap peperangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan dan kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena melalui firman-Mu di malam hari ini yang menyapa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami terkhususnya. Kami boleh Engkau ajarkan satu hal lagi Tuhan, perihal bahwa peperangan apapun yang kami hadapi, baik peperangan negara, peperangan di dalam ekonomi, agama, politik, bahkan peperangan untuk diri kami sendiri pun, kami harus selalu mengandalkan Engkau. Kami harus selalu mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Apapun hasil dari akhir dari peperangan yang kami hadapi, baik itu kalah maupun menang, kami harus tetap mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Engkau saja yang sanggup menolong kami melewati setiap proses peperangan dalam hidup kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih, dan biarkanlah di kehidupan kami selanjutnya Tuhan, mulai hari ini, esok dan seterusnya, kami lebih mendekatkan diri kami kepadamu, lebih menjadikan Engkau sandaran hidup kami, tidak lagi menjadikan pengertian maupun kekuatan kami sendiri sebagai sandaran kami Tuhan. Karena kami hanyalah manusia biasa, kami mempunyai keterbatasan Tuhan, tetapi kuasa-Mu, kuat-Mu dan pertolongan-Mu tiada batasnya. Terima kasih Tuhan yang kami yang baik, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami ingin membawa kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan semua jeri payah dan jeri lelah yang selalu dilakukan, yang selalu diberikan oleh para pelayan-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Cepun, berkati beliau Tuhan, biarkanlah segala bentuk pelayanan yang ia lakukan maupun dalam kehidupannya sehari-hari, Engkau limpahkan berkat-Mu, Engkau limpahkan kesehatan-Mu, serta kebijaksanaan maupun hikmat sebagai seorang gembala yang mengembalakan kami domba-dombanya, yaitu jemaat GPIB Peniel. Berkati juga keluarganya Tuhan, istrinya Ibu Milka maupun anak-anak Zevan dan Kenan dalam bangku sekolah. Berkati keluarga ini Tuhan, biarkanlah keluarga ini juga senantiasa Engkau lindungi dan Engkau limpahkan kesehatan dan berkat. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh para presbiter yang senantiasa setia melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, yaitu para penatua dan diaken maupun para pemandu lagu, organis, dan para tim belakang layar Tuhan, baik yang mengambil kamera maupun yang mengedit sampai dengan selesai, maupun para sound system, koster, karyawan kantor,
dan semua kami yang bertugas ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih payah lelah kami tidaklah sia-sia, dan semua yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, dan berkat melimpah bagi semua para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau di setiap waktunya. Terima kasih Tuhan kami yang baik, dan kami membawa ke dalam tangan-Mu bangsa negara Indonesia kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kondisi saat ini, tapi kami memohon Tuhan, kiranya berkat-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada para tim medis yang Tuhan, yang senantiasa berjerih payah lelah untuk membantu para korban, untuk agar mereka bisa sembuh dari sakitnya Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan, tegurlah kami lebih keras, agar kami para masyarakat negara Indonesia ini dapat lebih patuh pada setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemutusan mata rantai COVID-19 Tuhan. Sehingga pada waktunya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, negeri bumi pertiwi kami ini boleh kembali pulih seperti sedia kala, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, berelasi bersama sesama kami tanpa rasa takut, dan kami pun boleh kembali membuka rumah ibadat-Mu untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu tanpa rasa takut, tetapi yang ada sukacita di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu, baik jemaat sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4, baik mereka yang berulang tahun selama seminggu sepekan ini, maupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh, maupun mereka yang masih menjalani ujian, kenaikan kelas, ujian sidang, maupun yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Oh Tuhan, Engkau berikan jalan keluar pada kami, agar setiap permasalahan maupun sakit penyakit yang kami derita sampai saat ini Tuhan, Engkau boleh angkat, Engkau boleh pulihkan kami, dan Engkau boleh berikan jalan keluar, agar hanya nama-Mu saja yang kami puji dan sembah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kami yang Maha Kasih, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, dan kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau jauh lebih tahu apa yang menjadi isi hati kami, dan kiranya Engkau mau bersedia menyendengkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengarkan serta mengabulkan doa kami ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Tuhan yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kiranya kita kembali ke dalam kehidupan keluarga kita dan kehidupan rutinitas kita masing-masing, dan tetap andalkanlah Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Sebelum memulai ibadah keluarga malam ini, mari kita bersatu teduh.